Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi fungsi pendidikan dan faedah pendidikan. Saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama Friska Nurhandayani, yang kedua Deva Okta Cahyani, yang ketiga Elsa Arifianti, yang keempat Ahmad Kamaluddin, yang kelima Rizky Maimunah. Baik, sebelum memulai diskusi, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Secara spesifik atau mikro, fungsi pendidikan adalah memberi bantuan secara sadar untuk terjadinya perkembangan jasmania dan rohania dalam diri peserta didik. Fungsi pendidikan secara luas atau makro adalah sangat berkaitan dengan yang pertama, pengembangan diri pribadi secara makro, yaitu cinta kasih kepada teman-teman dan saudaranya. Yang kedua, pengembangan seni budaya atau kebudayaan bangsa yang aneka ragam. Yang ketiga, pengembangan dirinya sebagai warga negara yang baik dan sebagai warga negara yang bertekad untuk mempertahankan bangsa dan negaranya. Fungsi pendidikan makro ini akan berjalan mulus dengan menekankan di dalam proses pendidikan perlu adanya penekanan pendidikan pada interaksi harmonis, karena sesungguhnya inti dari pendidikan pada interaksi. Faedah dalam pendidikan. Faedah yang pertama yaitu memberikan informasi. Dari pendidikan kita dapat memperoleh informasi baru yang sebelumnya kita belum ketahui. Karena dari pendidikan akan terjadi proses penyampaian informasi atau materi dari seorang guru kepada peserta didiknya. Sehingga yang awalnya belum mengetahui menjadi mengetahui. Poin kedua, memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Misalnya, seorang peserta didik yang awalnya hanya mengetahui secara umum atau secara garis besar suatu ilmu pengetahuan dapat mempelajarinya secara mendetail dan mendalam lagi saat ia menempuh pendidikan. Poin ketiga, menambah pengalaman peserta didik. Dalam pendidikan terjadi berbagai hal. Dari berbagai hal tersebut, peserta didik dapat memperoleh pengalaman baru, semisal pengalaman berorganisasi, pengalaman berteman dengan orang baru, dan sebagainya. Poin keempat, memperbaiki cara berpikir individu. Seseorang yang berpendidikan akan memiliki pemikiran yang lebih luas lagi, karena mereka memiliki wawasan yang lebih dari orang yang tidak berpendidikan, sehingga mereka memiliki cara berpikir yang lebih maju dan berkembang. Poin kelima, membentuk kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang terbentuk akibat pengaruh dari lingkungan. Jika seseorang memperoleh pendidikan dari lingkungan yang baik, maka mereka akan mendapatkan atau memperoleh dan memiliki kepribadian yang baik pula. Selanjutnya adalah mencegah terbentuknya generasi yang bodoh. Dengan adanya pendidikan, maka individu akan semakin memahami hal apa saja yang baik dan juga benar, sehingga dapat mencegah berbagai macam tindakan-tindakan kebodohan yang dapat merugikan banyak pihak. Poin selanjutnya adalah meningkatkan kreativitas. Yang dimaksud meningkatkan kreativitas di sini adalah dengan menempuh jenjang-jenjang pendidikan, maka hal ini dapat membantu seseorang untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kreativitas. Hal ini tentu saja amat berguna bagi individu itu sendiri dan juga pastinya dapat berguna bagi kehidupan masyarakat luas. Selanjutnya adalah mengoptimalkan talenta seseorang. Setiap orang dipercaya lahir dengan beragam talenta. Kalaupun memang tidak, di dalam dunia pendidikan terdapat kesempatan bagi semua orang untuk mengetahui dan juga mengembangkan talenta yang dimiliki. Dengan adanya pendidikan, maka talenta atau bakat serta minat yang dimiliki oleh seseorang dapat berkembang secara optimal dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Selanjutnya adalah mengajarkan fungsi sosial dalam masyarakat.
tidak hanya mengajarkan pemahaman mengenai suatu disiplin ilmu tertentu, pendidikan juga mengajarkan mengenai interaksi sosial dalam masyarakat. Hal ini tentu saja akan membantu seseorang memahami fungsi-fungsi sosial yang harus diterapkan di dalam masyarakat untuk menjadi individu yang berguna bagi bangsa dan negara. Selanjutnya adalah mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan tingkatan tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia, di mana dalam aktualisasi diri seseorang sudah memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman dan juga sudah mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Yang selanjutnya yaitu mencegah terjadinya tindak kejahatan. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang akan memahami apa yang baik dan juga apa yang salah. Hal ini tentu saja akan berpengaruh dan bermanfaat pada tindak kejahatan, khususnya pada anak-anak. Yang selanjutnya, membentuk pola pikir yang ilmiah. Pola pikir antara mereka yang menempuh pendidikan dan yang tidak pernah menempuh jenjang pendidikan pastilah akan berbeda. Dunia pendidikan memungkinkan seseorang memiliki jalan dan pola pikir yang ilmiah, yaitu yang terstruktur dengan nyata. Yang selanjutnya, menciptakan generasi penerus bangsa. Pendidikan mampu menciptakan generasi bangsa yang ahli dalam berbagai hal. Hal ini berhubungan dengan tersedianya berbagai macam jenjang pendidikan dan juga penjurusan yang ada, sehingga dapat membantu melahirkan banyak generasi-generasi yang kreatif dan juga bermanfaat bagi sebuah negara. Selanjutnya, membentuk karakter bangsa. Manfaat pendidikan selanjutnya adalah untuk membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan bermoral. Sejalan dengan tujuannya, pendidikan juga harus bermanfaat untuk meningkatkan dan juga membentuk karakter dari bangsa agar mendapatkan martabat dan juga moral baik. Yang selanjutnya, menjamin terjadinya integrasi sosial. Pendidikan juga dapat meningkatkan integrasi sosial. Hal ini berhubungan dengan meningkatnya pemahaman mengenai fungsi-fungsi sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga masyarakat dan negara hidup dengan sejahtera, tidak ada masalah apapun. Selanjutnya, menciptakan anak-anak bangsa yang cerdas. Pendidik diharapkan dapat menciptakan anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas, tidak mudah dipengaruhi, serta memiliki nilai-nilai moral dan integritas yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu gelar pendidikan untuk karir. Pentingnya untuk mendapatkan gelar yang nantinya berguna untuk keperluan karir di masa yang akan datang. Gelar atau disiplin ilmu tertentu sangatlah penting. Gelar akan menunjukkan keahlian seseorang, terutama dalam bidang pekerjaan dan juga pengembangan karir individu. Yang selanjutnya, meningkatkan taraf hidup manusia. Pendidikan juga bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup seseorang, di mana mereka yang sudah pernah mengenyam pendidikan akan lebih memiliki rasa saling menghargai. Yang selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Dengan semakin tingginya pengalaman dan juga tingkat pendidikan dari seseorang, maka hal ini akan berpengaruh pula terhadap kondisi produktivitas dari individu itu sendiri.